Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat cerita kehidupan. Apa kabar kalian semua? Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu tetap tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis. Semoga bermanfaat. Masya Allah, inilah 3 golongan jenazah jasadnya masih utuh, tidak membusuk di alam kubur. Setiap makhluk yang bernyawa tentu akan mengalami kematian, tidak ada seorang pun yang dapat menghindari takdir ini, dan berakhir terkubur di liang lahat ketika jasad bersatu dengan tanah. Maka akan terjadi proses pembusukan mayat mikroba yang hidup di dalam usus, dan enzim-enzim akan terlepas dari sel-sel tubuh. Setelah manusia tersebut meninggal, proses pembusukan ini juga dibantu oleh larva-larva yang berkembang baik dengan sangat cepat. Hingga dalam waktu sekejap tubuh tinggal tulang belulang, namun ternyata tidak semua tubuh orang meninggal akan membusuk dan hancur. Ada beberapa jasad yang meskipun sudah terkubur di dalam tanah tetap utuh dan tidak busuk atas izin Allah. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Siapa sajakah yang jasadnya tidak akan membusuk tersebut? Menjelaskan, adapun orang-orang yang jasadnya tidak membusuk setelah ia meninggal dunia dan dikuburkan. 1. Para Nabi. Para nabi adalah sosok yang senantiasa memperjuangkan agama Islam. Memperjuangkan agama Islam menjadi amalan yang paling tertinggi bagi seorang muslim. Setiap penderitaan, kesusahan yang dialami para pejuang ini akan dibayar oleh Allah dengan surga yang abadi. Orang-orang inilah yang memiliki kedudukan mulia di sisi Allah. Tidak hanya kemuliaan di akhirat kelak, bahkan ketika mereka wafat pun jasadnya tidak akan membusuk di dalam tanah. Rasulullah menjelaskan dalam sabdanya bahwa jasad para nabi tidak akan membusuk karena dimakan binatang tanah. Sesungguhnya yang paling utama di antara hari kalian adalah hari Jumat. Pada hari ini Adam diciptakan dan dimatikan. Pada hari ini pula menjadi peniupan sangkakala dan kematian massal. Maka perbanyaklah selawat kepadaku pada hari ini, karena selawat kalian itu akan diperlihatkan kepadaku. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana selawat kami akan diperlihatkan kepadamu sedang jasadmu telah lapuk atau remuk? Maka beliau bersabda, sesungguhnya Allah mengharamkan binatang tanah memakan jasad para nabi. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Kedua, para syuhada dan ahli jihad fisabilillah selain para nabi. Ternyata jasad para syuhada dan ahli jihad fisabilillah yang senantiasa memperjuangkan agama Islam juga tidak akan membusuk walaupun sudah dikubur di tanah. Hal ini sebagaimana telah termaktub dalam Al-Quran. Allah berfirman, dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah bahwa mereka itu mati, bahkan sebenarnya mereka itu hidup tetapi kamu tidak menyadarinya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 154. Pada zaman Rasulullah juga ditemukan jasad yang tidak membusuk walaupun sudah terkubur selama 6 bulan. Jabir bin Abdullah menceritakan, menjelang perang Uhud, ayahku memanggil pada malam hari, ia berkata, aku merasa akan menjadi orang pertama yang gugur di antara para sahabat Rasulullah. Sungguh aku tidak meninggalkan seorang pun yang lebih aku sayangi dibanding kamu di samping diri Rasulullah. Sesungguhnya aku memiliki hutang, maka lunasilah, dan bersikaplah yang baik kepada saudara-saudara perempuanmu. Keesokan harinya ia pun menjadi orang yang pertama gugur, ia dimakamkan bersama yang lain dalam satu kubur. Membiarkan ayahku berbagi kubur dengan orang lain, karenanya selang 6 bulan kemudian aku membongkar makamnya dan mengeluarkannya. Ajaibnya jasadnya masih utuh seperti ketika aku menguburkannya. Hadis riwayat Bukhari. Ketiga, jasad alim ulama yang menegakkan kalimat Allah. Ternyata para alim ulama yang senantiasa menegakkan kalimat Allah juga mendapat kemuliaan, berupa tidak akan membusuk jasad mereka. Setelah dikubur, tentu saja ini merupakan kabar gembira bagi mereka yang senantiasa menyebarluaskan kebajikan. Hal ini sudah banyak kita temukan secara langsung pada masa ini. Itu semua merupakan salah satu nikmat dari Allah bagi ahli kubur tersebut. Dr. Abdul Hamid Al-Qudah mencoba untuk menemukan jawabannya. Lewat sebuah penelitian, menurut hasil risetnya yang diuraikan dalam sebuah buku yang berjudul Al-Mukrobat wa Karomatus Syuhada, menjelaskan mikroba-mikroba itu tidak merusak jasad para nabi dan syuhada, disebabkan Allah lah yang memerintahkan mikroba tersebut berbuat demikian. Allah menciptakan mikroba membuat sunatullah bahwa tugas mikroba menguraikan makhluk hidup yang telah mati, maka dia pula yang bisa mengubah sunatullah itu. Sesungguhnya sesuatu yang dikehendakinya, mikroba adalah makhluk yang sangat patuh kepada penciptanya. Itulah 3 golongan jenazah yang jasadnya masih utuh. Semoga penjelasan tadi dapat memberikan hikmah dan bermanfaat untuk penonton semuanya. Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info-info bermanfaat lainnya. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.